Selamat datang semuanya. Pada video kali ini, perkenalkan saya Kian Santang Kusumah dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah Financial Accounting 1. Saya akan membahas tentang chapter 9, yaitu Acquisition and Disposal of Plant, Property and Equipment. Lebih spesifiknya lagi, saya akan membahas tentang subbab borrowing cost to be capitalized. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan borrowing cost to be capitalized. Jadi borrowing cost atau bahasa lainnya adalah interest expense. Dalam konteks mengcapitalize interest expense tersebut, itu adalah sebuah kegiatan yang dimana kita itu mengakui bunga yang harusnya dicatat sebagai interest expense, tetapi kita mengakui bunga tersebut sebagai penambahan nilai kepada aset tetap. Nah, hal ini hanya bisa terjadi ketika perusahaan itu berhutang melalui menerbitkan obligasi atau notes payable untuk keperluan konstruksi aset tetap. Mengapa? Karena begini, ketika kita mendanai konstruksi menggunakan utang, nah dari utang tersebut akan ada bunga yang harus kita bayar. Nah, bunga yang kita bayar tersebut boleh kita akui sebagai penambahan nilai kepada aset aset tetap bangunan tersebut. Tentu saja hal ini akan berpengaruh di income statement nanti karena akan membuat interest expense terlihat lebih kecil dibandingkan jika kita hanya mengakuinya sebagai interest expense saja. Oke, lalu lanjut. Ketika untuk mendanai konstruksi bangunan, ada tiga jenis debt atau utang yang perusahaan bisa gunakan. Yang pertama ada specific debt, yang dimana di sini perusahaan itu berhutang khusus untuk mendanai konstruksi bangunan tersebut. Seandainya perusahaan tidak menjalankan konstruksi pembangunannya, maka mereka tidak akan berhutang specific debt ini. Jadi mereka tidak akan menerbitkan bonds atau notes payable. Nah, lalu ada jenis yang kedua, yaitu general debt. Kalau di sini, perusahaan itu mengambil dana dari utang umum yang dimiliki oleh perusahaannya. Utang umum yang dimaksud di sini, utangnya itu tidak spesifik khusus digunakan untuk konstruksi. Bisa saja dicampur dengan untuk keperluan lain, misalnya untuk membayar gaji karyawan, atau mungkin untuk membayar pembayaran kepada vendor. Intinya di sini general debt, perusahaan itu akan selalu ada general debt-nya. Mau mau dia memulai konstruksi pembangunannya atau tidak, pasti dia akan tetap memiliki utang ini karena utang ini digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Lalu ada jenis utang yang ketiga yaitu combination, yang dimana perusahaan itu menggunakan dua-duanya. Dia mengambil specific debt, dia menerbitkan bonds untuk mendanai konstruksi pembangunan, dan dia juga mengambil dana dari general debt yang ada di perusahaannya untuk mendanai konstruksi pembangunan. Nah, kita langsung lanjut ke soal. Jadi di sini ada contoh soal di mana dibilang on November 1st, 2024, Shala Company contracted to Favor Construction Co. to construct a building for 1,4 juta dolar dan sebuah land senilai 100.000 dolar. Lalu berikut adalah data expenditures atau pembayaran yang dilakukan oleh Shala kepada Peveva Construction. Ini data ini akan kita gunakan untuk perhitungan nanti. Nah, kita akan membahas untuk yang contoh specific debt terlebih dahulu. Di sini dibilang bahwa Peveva Construction completed the building ready for occupancy on December 31st, 2025. Yang menandakan bahwa karena ah, di sini Shala dia meminjam uang melalui notes payable. Dia menerbitkan sebuah notes senilai 1.500.000 dolar dengan bunga 15% untuk mendanai pembelian tanah dan juga konstruksi bangunannya. Nah, during 2025, a portion of the proceeds from the borrowing that had not yet been expended in the project were invested and earned $60,000 in interest income. Interest income ini penting karena nanti akan kita kurangi dengan interest yang bisa kita akui. Lalu kita lanjut lagi. The project began on January 1st and was completed on December 31. Nah, karena di sini projectnya selesai di Desember 31 dan dimulai pada Januari 1, maka capitalization period yang nanti akan kita hitung itu sebanyak full year of 2025 atau 12 bulan full.
Nah, kalau untuk menghitung borrowing cost yang bisa kita capitalize untuk specific debt itu sebenarnya cukup sangat gampang. Kita hanya perlu menghitung borrowing cost atau kata lainnya adalah interest expense, interest expense dari pinjaman yang kita pinjam. Makanya kita tinggal cukup mengkalikan 1.500.000, yaitu berasal dari prinsipal pinjaman yang dipinjam oleh Shala, dikali dengan 15%, yaitu adalah bunga. Bunga atas notes payable tersebut. Dan maka kita dapat hasil bahwa borrowing cost kita atau interest expense kita sebesar $225.000. Tetapi ada investment income yang harus kita kurangi. Mengapa? Karena investment income ini berasal dari uang pinjaman. Uang pinjaman yang harusnya untuk dikonstruksi, dia gunakan beberapa terlebih dahulu untuk diinvestasikan terlebih dahulu. Dan hasil dari investasi tersebut dia mendapatkan income 60.000. Nah, karena di sini dia sifatnya adalah income, sementara borrowing cost di sini bersifatnya adalah expense, maka harus dikurangi terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan nilai bersih expense. Atau di sini nilai bersih borrowing cost yang bisa capitalize. Jadi kita mendapatkan bahwa nilai borrowing cost yang bisa kita akui untuk menambah nilai bangunan adalah sebesar $165.000. Nah, berikut adalah journal entries for specific debt. Nah, jadi setelah perhitungan yang tadi kita lakukan, Shala will make the following entries during the year. Pada Januari 1. Nah, disinilah fungsinya expenditures pada data awal soal tadi. Kan dibilang bahwa pada Januari 1 kita mengeluarkan uang sebesar $210.000. Oleh karena itu, pada Januari 1 kita menjurnal land, tentu saja kita harus membayar tanahnya terlebih dahulu. Jikalau kita tidak membayar tanah, maka tidak mungkin kita untuk mengkonstruksi bangunan di atasnya. Oleh karena itu, kita catat land di debit senilai $100.000, buildings or construction in process di debit sebesar $110.000 karena kita sudah mulai membayar untuk konstruksi pembangunan, dan cash senilai $210.000 di kredit karena kita mengeluarkan uang. Lalu pada Maret 1 dan Mei 1 cukup buildings di debit, pada cash di kredit karena tidak ada apa-apa hal yang lain lagi. Nah, tapi yang berbeda di sini adalah ketika di Desember 31. Nah, pada Desember 31 kita mencatat buildings pada cash sebesar 450.000 karena itu adalah total expenditures yang kita lakukan. Nah, di bawahnya kita mencatat buildings dalam kurung capitalized borrowing cost, yaitu adalah hasil dari interest expense yang kita akui, yang kita pindahi, kita mencharge ke dalam akun building sebesar 225.000. Nah, seharusnya kan di sini kan kita yang boleh kita capitalize itu hanya 165.000 karena ada investment income. Tetapi ketika dalam penjualan eh, alangkah baiknya itu kita lebih baik memisahkan biar lebih lebih jelas dan lebih rinci. Jadi kita catat dulu di sini fullnya di debit senilai 225.000. Namun di bawahnya kita akan tulis lagi cash di debit 60.000 karena kita menerima investment income, dan buildings capitalized borrowing cost di kredit sebesar 60.000 karena kita ingin mengurangi nilai dari borrowing cost yang bisa kita capitalize kepada building. Oke, untuk yang specific debt sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk contoh bagaimana kalau konstruksi tersebut didanai oleh general debt atau utang umum. Nah, soalnya tetap tetap sama, nilai bangunannya masih $1,5 juta dan expenditures itu masih masih sama pada Januari 1, Maret 1, Mei 1 dan Desember 31. Nah, di sini Salah itu akan menggunakan dana dari dua utang umum yang dia punya. Yang pertama, ada notes payable dengan prinsipal $1 juta dengan bunga 10%. Dan yang kedua, ada sebuah bonds payable dengan prinsipal $1,5 juta dan dengan bunga 12%. Untuk melakukan perhitungan berapa borrowing cost yang bisa kita capitalize menggunakan general debt, maka ada dua hal yang harus kita cari, yaitu adalah average carrying amount dan capitalization rate. Oke, kita akan mencari capitalization rate terlebih dahulu. Begini, karena kita menggunakan dana dari dua utang yang memiliki prinsipal berbeda dan juga bunga-bunga masing-masing yang berbeda, maka kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk menghitung capitalization rate, kita harus mencari borrowing cost masing-masing bunga itu berapa,
Oleh karena itu kita kali 1 juta dolar dikali dengan 10% per 2,5 juta dolar. 2,5 juta dolar ini didapat dari 1,5 ditambah dengan 1 juta dolar. Kita mendapatkan nilai total kedua mereka sebesar 2,5. Nah, setelah kita menghitung borrowing cost masing-masing, 1 juta dikali 10% dan 1,5 dikali 12% per 2,5 juta, kita mendapatkan hasilnya bahwa capitalization rate yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita akui untuk perhitungan nanti itu sebesar 11,2%. Oke, kita sudah mendapatkan capitalization rate-nya. Nah, untuk mendapatkan borrowing cost yang bisa kita capitalize, kita harus mencari average carrying amount. Nah, untuk menghitung average carrying amount, disinilah data expenditures itu akan berperan penting. Jadi, ketika kita mau menghitung average carrying amount, kita harus berpatokan kepada capitalization period. Jadi, capitalization period di sini adalah jangka waktu dari pembayaran sampai proyeknya kapan selesai. Nah, pada expenditures yang pertama, Januari 1 capitalization periodnya sebesar 12/12. Mengapa? Karena kita bayar di Januari 1 dan proyeknya akan selesai pada Desember 31, maka ada waktu 12 bulan. Oleh karena itu 12 bulan dari 12 bulan dalam 1 tahun itu adalah senilai eh, expenditures yang bisa kita akui untuk di-capitalize. Oleh karena itu, expenditures pada Januari 1 sebesar 210.000, kita kali dengan capitalization period 12/12. Maka kita mendapatkan average carrying amount yang pertama sebesar 210.000 dolar. Lalu kita menghitung lagi untuk expenditures berikutnya. Pada Maret 1, kita membayar sebesar 300.000. Tetapi capitalization period hanya 10/12. Karena dari Maret ke Desember itu hanya tersisa 10 bulan. Makanya di sini capitalization period kita hanya nulis 10/12. Lalu kita kali lagi dengan expenditures yang kita keluarkan 300.000 dikali 10/12, kita mendapatkan carrying amount pada Maret 1 itu sebesar 250.000. Lalu kita lanjut lagi dari Mei ke Desember hanya tersisa 8 bulan. Oleh karena itu di sini 8/12. Kita kali lagi 540.000 dikali 8/12, kita mendapatkan average carrying amount sebesar 360.000. Nah, pada Desember 31, ini adalah hari terakhir kita pembayaran dan juga hari di mana proyek tersebut sudah selesai. Karena proyek tersebut telah selesai, maka sudah tidak ada yang boleh kita kapitalisasi lagi. Oleh karena itu, capitalization period pada Desember 31 itu sebesar 0/12. Maka average carrying amount kita sebesar 0. Lalu kita jumlahin semua average carrying amount kita dan kita mendapatkan bahwa average carrying amount yang bisa kita kapitalisasi dari general debt sebesar 820.000 dolar. Nah, sekarang kita sudah ketemu average carrying amount dan kita juga tadi sudah menemukan capitalization rate. Maka untuk interest yang bisa kita capitalize ke dalam building, kita cukup mengkali average carrying amount dikali dengan capitalization rate, maka kita akan mendapatkan borrowing cost atau interest expense yang to be capitalized. Kita mendapatkan average carrying amount 820.000 hasil dari perhitungan yang kita lakukan sebelumnya, dan kita mendapatkan capitalization rate 11,2% dari perhitungan kita sebelumnya. Nah, lalu setelah kita mengkalikan, kita mendapatkan borrowing cost to be capitalized atau bunga interest expense yang bisa kita capitalize ke dalam bangunan itu sebesar 91.840 dolar. Nah, untuk penjualannya sebagai berikut. Tetapi masih ada satu hal lagi yang perlu kita hitung, yaitu adalah actual borrowing cost. Actual borrowing cost yang dimaksud di sini itu um, kita harus menghitung berapa total borrowing cost dari kedua pinjaman tersebut. Jadi kita harus menjumlahkan interest expense utang satu dan interest expense utang kedua. Makanya di sini kita mengkali 1 juta dikali dengan 10%, ditambah dengan 1,5 juta dikali dengan 12%. Dan kita mendapatkan bahwa total borrowing cost dari kedua general debt sebesar 280.000 dolar. Nah, angka ini yang akan kita gunakan pada penjualan. Untuk entries jurnal lainnya akan sama seperti yang sebelumnya, yang specific debt, cuman yang berbeda itu pada Desember 31, yang dimana borrowing cost yang bisa kita capitalize.
Nah, di sini kita catat, di debit buildings capitalized borrowing cost sebesar 91.840.000 dolar. Itu didapatkan dari perhitungan kita sebelumnya untuk menghitung interest to be capitalized menggunakan average carrying amount dan capitalization rate. Lalu di debit interest expense yang bisa kita catat, kita kita hitung dengan total borrowing cost atau actual borrowing cost sebesar 280.000 dolar dari hasil perhitungan di sini, kita kurangin dengan interest yang kita kapitalisasi, yang kita capitalize, yang kita pindahin ke buildings sebesar 91.840. Oleh karena itu, interest expense-nya akan menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya sebesar 188.160. Tetapi untuk di kredit tetap cash 280.000 karena ketika kita membayar bunga, kita tetap membayar keluar uangnya, keluar cashnya sebesar 280.000. Yang membedakan adalah pengakuannya. Ada sebagian kita akui untuk menambahkan nilai kepada buildings karena uh, utang tersebut kita gunakan untuk mendanai konstruksi, dan satu lagi sisanya kita tetap mengakui sebagai interest expense biasa. Nah, lanjut. Tadi kan sudah specific debt dan general debt. Sekarang kita akan membahas tentang jenis utang yang ketiga, yaitu kombinasi atau blend of specific debt and general debt. Jadi di soal ini, soalnya masih sama, masih Shala Company Favor Construction dengan nilai bangunan 1,5 juta. Cuman bedanya di sini Shala mengambil mengambil dana untuk konstruksinya dari dua jenis utang. Dia menerbitkan utang specific construction debt dan juga dia menggunakan dari general debt. Pertama, dia meminjam uang untuk specific construction debt dengan prinsipal 750.000 dolar dan bunga 15%. Dan lagi-lagi sama seperti soal sebelumnya, dia menginvestasikan beberapa uangnya terlebih dahulu dan mendapatkan 40.000 dolar dalam bentuk investment income. Ini yang nanti harus kita kurangin. Lalu ada juga other debt atau general umum dalam bentuk notes payable dengan prinsipal 500.000 dolar dan bunga 10%. Dan ada juga bonds payable dengan prinsipal 1,5 juta dolar dengan bunga 12%. Nah, oleh karena itu di sini ketika kita melakukan expenditures atau pembayaran untuk konstruksinya, kita harus mengutamakan dari specific construction debt terlebih dahulu. Ketika uang dari specific construction debt itu sudah habis, baru kita mengambil uang dari utang umum. Nah, berikut adalah gambaran untuk project funded. Pembayaran-pembayaran, alokasi pembayaran untuk konstruksi bangunan tersebut. Jadi pada Januari 1 kita mengeluarkan uang sebesar 210.000 dolar untuk membayar. Nah, kita memasukkan itu ke dalam tabel amount allocated to specific borrowings. Mengapa? Karena kita mengutamakan menggunakan dana dari utang spesifik terlebih dahulu. Sebelumnya kita ada utang spesifik sebesar 750.000. Nah, uang itulah yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, di sini amount allocated to general borrowing sebesar 0 dolar karena kita masih belum menggunakan uang dari utang umum. Nah, lalu kita lanjut ke Maret 1, kita mengeluarkan uang sebesar 300.000, kita masih ambil lagi dari utang yang spesifik. Kita masih belum menggunakan dari utang yang umum. Nah, pada Mei 1 ini, kita membayar sebesar 540.000. Tetapi, uang dari utang spesifik kita sudah mulai habis. Sudah tersisa 240.000. Maka, mau tidak mau, untuk membayarkan expenditures-nya, kita harus mengambil dari utang yang umum. Oleh karena itu, kita masukkan 300.000 ke dalam amount allocated to general borrowings. Nah, 300.000 ini harus kita hitung lagi average carrying amount-nya dengan capitalization period. Dari Mei ke Desember itu sudah tersisa 8 bulan. Oleh karena itu, amount allocated to general borrowing sebesar 300.000 ini akan kita kali dengan 8/12, yaitu adalah capitalization period dari Mei ke Desember 31. Dan kita mendapatkan average carrying amount untuk kita perhitungkan nanti sebesar 200.000 dolar. Nah, pada Desember 31, utang dari spesifik kita sudah habis, sudah tidak ada dana lagi. Maka kita lagi-lagi ambil dari utang yang general. Tetapi karena di sini sudah Desember 31, maka capitalization periodnya sudah 0/12 karena proyek tersebut sudah selesai di Desember 31. Maka kita mendapatkan hasil average carrying amount dari general debt yang bisa kita
hitung untuk borrowing cost to be capitalized nanti hanya sebesar 200.000 dolar. Nah, lalu kita lanjut. Nah, Nah, kita kalau untuk menghitung borrowing cost ya sebenarnya kita cukup menghitung dengan masing-masing general specific debt sendiri dan juga general debt sendiri. Nah, di PPT ini ada kesalahan ini harusnya bukan bukan 1,5 juta dolar tetapi melainkan 750.000 yang berasal dari soal. Nah, tetapi untuk borrowing cost-nya ini sudah benar 112.500. Nah, kita harus menghitung dulu masing-masing dari borrowing cost dari specific debt dan juga general debt. Untuk yang specific debt sama seperti soal pada paling awal, kita cukup tinggal mengkalikan prinsipalnya kita kali dengan bunga yang ada pada utang tersebut. 750.000 dikali dengan 15%, kita dapatkan hasil bahwa borrowing cost atau interest expense kita sebesar 112.500. Tetapi kita harus kurangi terlebih dahulu dengan investment income yang kita dapatkan sebesar 40.000. Karena uang dari utang 750.000 ini sebelumnya perusahaan menggunakan untuk berinvestasi terlebih dahulu. Oleh karena itu harus dikurangin untuk menghitung berapa borrowing cost yang bisa kita capitalize. Dan kita mendapatkan bahwa borrowing cost untuk spesifik debt tersebut ini sebesar 72.500 dolar. Nah, kita udah dapat borrowing cost to be capitalized yang specific debt. Kita lanjut lagi untuk menghitung berapa yang bisa kita capitalize untuk general debt. Pertama-tama, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita harus menghitung capitalization rate terlebih dahulu. Kita hitung mengambil dari borrowing cost utang masing-masing dibagi dengan jumlahnya. Oleh karena itu, kita kali 500.000 dikali dengan 10% dibagi dengan 2 juta. 2 juta ini didapatkan dari hasil total penjumlahan 500.000 ditambah dengan 1,5 juta dolar. Kita mendapatkan total bahwa kedua utang tersebut jika digabung menjadi sebesar 2 juta dolar. Nah, setelah kita menghitung borrowing cost masing-masing dan kita jumlahkan, kita mendapatkan capitalization rate untuk general debt ini sebesar 11,5%. Nah, kita sudah mendapatkan capitalization rate. Lalu kita harus dan juga kita sebelumnya sudah mendapatkan average carrying amount-nya sebesar 200.000 dolar. Maka untuk menghitung borrowing cost yang bisa kita capitalize dari general debt, kita cukup mengkalikan average carrying amount dikali dengan capitalization rate. Average carrying amount sebesar 200.000 dolar, hasil dari perhitungan slide sebelumnya dikali dengan 11,5% yaitu adalah hasil perhitungan capitalization rate. Dan kita mendapatkan bahwa borrowing cost yang bisa kita capitalize dari general debt sebesar 23.000 dolar. Nah, ketika untuk penjualan, kita juga masih harus menghitung satu lagi, yaitu adalah actual borrowing cost atau berapa bunga interest expense yang seharusnya kita bayar. Dan kita mendapatkan hasilnya, kita cukup mengkalikan utang dengan bunganya masing-masing 500.000 dikali 10% ditambah dengan 1,5 juta dolar dikali 12%, kita mendapatkan bahwa actual borrowing cost dari general debt atau actual interest expense-nya sebesar 230.000 dolar. Nah, setelah kita mendapatkan semua data-datanya, baru kita bisa untuk melanjutkan ke penjualannya. Kita harus menghitung terlebih dahulu total borrowing cost yang bisa kita capitalize. Jadi, dari specific debt, kita mendapatkan interest cost-nya sebesar 112.500. Tetapi kita harus kurangin lagi terlebih dahulu dengan investment income from specific debt fund sebesar 40.000. Dan kita akan jumlahkan lagi, kita satukan dengan interest cost from general debt sebesar 23.000 yang hasil perhitungan kita sebelumnya. Maka kita dapatkan bahwa total borrowing cost atau interest expense yang bisa kita capitalize ke dalam bangunan sebesar 95.500. Nah, dan pada akhirnya pada Desember 31, journal entries-nya akan seperti begini. Buildings capitalized borrowing cost di debit sebesar 135.500. Itu didapatkan dari hasil 112.500 ini yang berasal dari bunga utang spesifik dan 23.000 berasal dari bunga general. Nah, maka di debit kita catat buildings capitalized borrowing cost sebesar 135.500. Ketika dalam penyunalan, lagi-lagi seperti soal sebelumnya, kita harus memisahkan untuk pengurangan investment income. Makanya kita catat terlebih dahulu dalam bentuk nilai fullnya
Dan kita lanjut lagi di debit ada interest expense. Nah, interest expense ini didapatkan dari actual borrowing cost dari general debt dikurangi dengan average carrying dikurangi dengan borrowing cost to be capitalized yang kita bisa dapatkan dari general debt yaitu sebesar $23.000. $230.000 ini adalah actual borrowing cost dari general debt, actual, dan di sini adalah borrowing cost yang bisa kita capitalize. Lagi-lagi masih dari general debt. Oleh karena itu, kita catat interest expense di debit sebesar $207.000. Nah, dan cashnya di kredit adalah jumlah dari total borrowing cost yang harus kita bayar, yaitu 112.500 yang berasal dari borrowing cost specific debt dan 230.000 yang berasal dari utang general. Maka kita mendapatkan bahwa jumlah cash yang harus kita keluarkan di kredit itu sebesar 342.500. Nah, kita sudah mencatat borrowing cost to be capitalized, namun kita masih belum mengurangi dengan investment income yang kita dapatkan sebesar 40.000. Oleh karena itu, di bawahnya kita harus menjurnal lagi. Cash di debit sebesar 40.000 karena kita mendapatkan investment income dan buildings capitalized borrowing cost di kredit sebesar 40.000 untuk menandakan bahwa investment income ini mengurangi borrowing cost yang bisa kita capitalize kepada building. Oke, baik, sekian itu aja untuk materi hari ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan sekian dan terima kasih.